Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang Pak Teddy. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan hasil pengolahan data menggunakan 5 metode terkait mata kuliah manajemen keuangan tentang capital budgeting. Perkenalkan, nama saya Fitriana Aprilianti dari kelas 15A. Baiklah, di layar dapat kita lihat soalnya di sini terkait capital budgeting ada 4 tahun di mana arus kas pada proyek A dan proyek B. Ini ada 2 proyek yang menjadi pertanyaan, proyek mana yang layak untuk diinvestasikan. Pada soal terlihat di layar ada investasi sebesar 1.000 masing-masing di proyek A dan di proyek B. Di tahun pertama mendapat keuntungan 500 dan di tahun kedua mendapat keuntungan 400 dan di tahun ketiga 300, di tahun keempat 200. Pada proyek B kita lihat di tahun pertama keuntungannya 100, di tahun kedua 300, di tahun ketiga 400, di tahun keempat 700. Di ACC diketahui 10% dan reinvestnya 8%. Untuk menjawab pertanyaan dapat kita lakukan dengan 5 langkah, yaitu 5 langkah atau 5 metode. Yang pertama yaitu metode payback period. Yang kedua payback discount period. Yang ketiga yaitu metode net present value atau NPV. Yang keempat internal rate of return atau IRR. Yang kelima yaitu modified internal rate of return. Oke, kita lihat set berikutnya. Yang pertama kita akan mempresentasikan langkah-langkah menggunakan metode payback period. Di sini sama soalnya dengan soal yang saya sampaikan tadi. Saya langsung saja cara mencarinya di project A. Tampak di layar di investasi 1.000 di tahun pertama. Di tahun pertama ada memperoleh keuntungan 500, dari investasi dikurangi 500, hasilnya ada 500. Di tahun kedua memperoleh 400, dari hasil tahun pertama 500 dikurangi 400, hasilnya 100. Di tahun ketiga hasil dari tahun pertama dikurangi 300 minus.
Di minus ini kita stop, kita hapus karena di sini dijelaskan di sini dijelaskan karena di tahun ketiga nilai payback periodnya ada minus, maka harus dihapus dan hasilnya kita gunakan pada periode sebelumnya, yaitu di periode di tahun kedua. Lanjut, pembagian dari hasil pengurangan tahun kedua dibagi dengan hasil keuntungan tahun ketiga. Sebelumnya diperoleh di tahun kedua. Di tahun kedua dari hasil pengurangan tahun kedua dibagi dengan hasil keuntungan tahun ketiga, yaitu ini rumusnya 100 dibagi 300 dikali 12, hasilnya 4. Empat ini menunjukkan 4 bulan. Nah, dapat disimpulkan payback period perhitungan untuk proyek A itu selama 2 tahun 4 bulan. Berikut kita akan menghilangkan payback period proyek B. Di sini langkahnya sama dengan proyek A. Diinvestasikan 1.000 di tahun pertama. Di tahun pertama dapat keuntungan 100. Kita kurangi hasilnya 900. Di tahun kedua 300. Dari hasil pengurangan tahun pertama 900 dikurang 300, 600. Di tahun ketiga hasil keuntungan 600 dikurang 400 sama dengan hasilnya 200. Dan di tahun keempat dapat keuntungan 700. 200 dikurangi 700 minus 500. Stop di tahun keempat, karena di tahun keempat nilai payback period minus, maka harus dihapus dan hasilnya diperoleh pada periode sebelumnya, yaitu di tahun ketiga. Nah, di sini perbandingan di tahun keempat, hasil pengurangan di tahun ketiga ini dibagi dengan keuntungan tahun keempat dikali 12, hasilnya 3,43. Berarti 3 ini menunjukkan 3 bulan, 43. 43-nya ini kita bisa lihat hasilnya 12,9. Diperoleh dari 3,43 dikurang 3 kali 30 hari. Berarti 12,9. Dan kesimpulannya, payback period proyek B dapat diketahui selama 3 tahun 3 bulan 12 hari.
Karena di tahun keempat nilai PV minus, maka kita harus dihapuskan dan hasilnya diperoleh pada periode sebelumnya, yaitu tahun ketiga. Kesimpulan sementara, perbandingan proyek A dan proyek B, mana yang lebih cepat? Tentu kita lihat di proyek A selama 2 tahun 4 bulan. Mana yang lebih lama? Tentu di proyek B, yaitu 3 tahun 3 bulan 12 hari. Ini cara perhitungan payback period. Di set berikutnya kita akan mencari period payback discounted periodnya. Untuk mendapatkan mencari payback discount period, kita harus mencari dulu atau menentukan PV 10%. Dapat 10%-nya dari mana? Dari WACC 10%. Diketahui WACC-nya 10%, reinvest-nya 8%, dan dapat diinvestasikan 1.000. Dapatnya dari sini. Untuk mencari PV-nya itu kita dapat lihat rumusnya. C8 berarti keuntungan dibagi 1 ditambah WACC-nya 10%. Sampai tahun berikutnya. Sampai tahun keempat nanti kita tinggal kita tarik saja PV 10% pada project B. Pada project B sama caranya. Kita buat 2 angka di belakang koma PV 10% pada project B diketahui dengan rumus 8, berarti hasil keuntungan tahun pertama dibagi 1 ditambah WACC pangkat tahun pertama, kedua, ketiga, keempat. Kita tarik hasilnya, dapat kita PV 10% dari project A dan project B. Berikutnya kita langkah payback discount period. Pada project A diinvestasikan 1.000. Di tahun pertama angka dari PV 10%-nya kita pindahkan ke 4
54,55. 1000 dikurang 454,55 sama dengan 545,45. Di tahun kedua kita lihat ada 330,58. Hasil pengurangan hasil pengurangan 214,88. Di tahun ketiga 225,39. 214,88 dikurang 22,39 hasilnya minus. Nah, sama seperti mencari payback period tadi, kalau sudah minus kita hapus, kita stop di tahun berikut sebelumnya. Kita stop di tahun sebelumnya, yaitu di tahun kedua. Selanjutnya untuk perhitungan berapa bulannya dan berapa harinya, perhitungan lebih komplit lagi. Di sini kita lihat hasil pengurangan di tahun kedua dibagi dengan keuntungan di tahun ketiga, dikalikan 12 bulan atau 1 tahun, hasilnya 11,44. Untuk 44 itu berapa hari? Nah, ini dia 11,44 dikurang 11 dikali 30 hari, dapatnya berarti 13 hari. Kesimpulannya, metode diskon period pada project A diketahui selama 2 tahun 11 bulan 13 hari. Untuk project B kita cari lagi menggunakan data PV 10%. Di project B diinvestasikan 1000, dikurangi tahun pertama diperoleh 90,91. Hasilnya dikurangi hasilnya 900,09. Kita kurangi lagi keuntungannya tahun kedua 200, dikurangi hasilnya 900,9, kurangi lagi keuntungan tahun kedua 247,93, hasilnya 661,16. Tahun ketiga 300, hasilnya 360,63. Di tahun keempat terus kita kurangi, di tahun keempatnya 478,11, hasilnya sudah minus. Nah, kita stop di tahun keempat, kita hapus, kita ambil dari tahun sebelumnya yaitu tahun ketiga. Di sini terus untuk mencari perhitungan waktu berikutnya lebih lengkap, berapa tahun, berapa bulan, berapa hari. Di sini kita lihat dulu hasil pengurangan tahun ketiga yaitu 360,63 dibagi keuntungan. Bagi keuntungan tahun keempat. PV sebelum 10% tadi 478,11 kali 1 tahun atau 12 bulan, maka hasilnya 90,51. Berarti kita cari lagi 9,51
sama dengan kurang 9, hasilnya dikali 30 hari berarti dapat 1,54. Ini sama aja cara membacanya, 3 tahun 9 bulan 2 hari. Pembulatan dari 1,54. Oke, kesimpulannya untuk sementara perhitungan dengan menggunakan metode payback discounted period mana yang lebih cepat? Tentu di proyek A selama 2 tahun 11 bulan 13 hari. Mana yang lebih lama? Tentu di proyek B selama 3 tahun 9 bulan 2 hari. Setelah kita menghitung payback discount period, kita akan menghitung metode yang ketiga, yaitu metode NPV. Cara menghitung NPV ada 2 cara. Cara pertama yaitu menggunakan rumus Excel sama dengan NPV. Kita ke WACC 10%. Hasil dari NPV 147,12. Lebih gampang lagi, cukup dari PV 10%. Kita semarikan, jumlahkan dari pertama sampai tahun keempat, tambahkan investasinya 1000, hasilnya sama sebesar 147,12. Di proyek B juga seperti itu dengan menggunakan rumus Excel NPV, yaitu kita ambil dulu WACC nya 10%, di titik koma kita tarik keuntungannya dari tahun pertama sampai tahun keempat ditambah 1000, hasilnya 117,48. Untuk cara satu lagi, dijumlahkan dari hasil keuntungan tahun pertama sampai tahun keempat ditambah dengan investasi 1000, hasilnya sama 117,48. Dari perhitungan di proyek A dan proyek B, perhitungan NPV-nya mana yang lebih kecil? Yang lebih besar keuntungannya berarti di proyek A sebesar 147,12. Sedangkan di proyek B hanya 117,48. 117,48. Untuk metode berikutnya, metode IRR. Cara mencarinya sama dengan NPV di atas. Cuma di sini dan IRR C7 sampai C11 terus titik koma kita masukkan WACC-nya. Terus dapat hasilnya 17,8%. Untuk yang proyek B
kita tarik investasi tarik sampai tahun keempat, titik koma, masukkan WACC nya, hasilnya 14,1%. Untuk menggunakan metode IRR tetap proyek A yang lebih besar, yaitu 17,8%. Di proyek B lebih kecil, yaitu 14,1%. Nah, yang terakhir menggunakan metode MIRR, internal rate of return. Itu caranya rumus MIRR C7 sampai C11 dari mulai investasi sampai keuntungan tahun keempat. WACC nya WACC nya 10%, reinvest 8%, hasilnya dapat 12,8. Pada proyek B di sini kelihatan caranya sama, mulai dari investasi 1000 sampai keuntungan tahun keempat, titik koma WACC dan titik koma WACC nya 10%, reinvestnya 8%, hasilnya 12,6%. Nah, kita telah melakukan langkah-langkah perhitungan yaitu dari kelima metode, yaitu 5 metode yang telah kita jelaskan cara pengolahan datanya untuk menghitung capital budgetingnya, proyek mana yang lebih layak. Di sini saya memberi kesimpulan akhirnya dan sekaligus memberi penjelasan cara bacanya gimana. Dari hasil yang saya buat, yang pertama adalah payback period, yaitu lamanya investor memperoleh balik modal dari hasil investasi mereka adalah selama 2 tahun 4 bulan. Sedangkan di proyek B adalah 3 tahun 3 bulan 12 hari. Jadi di sini proyek A yang lebih layak untuk diinvestasikan. Sedangkan menurut metode payback discounted periodnya, lamanya investor memperoleh balik modal dari hasil investasi mereka adalah selama di proyek A selama 2 tahun 11 bulan 13 hari, dan di proyek B 3 tahun 9 bulan 2 hari. Di sini tampak proyek A yang lebih layak untuk diinvestasikan. Metode berikutnya yaitu net present value, artinya jika investor memperoleh pinjaman dengan tingkat bunga bank 10%, maka investor mendapat keuntungan sebesar di proyek A 147,12%, di proyek B 117,48%. Di sini tampak yang lebih besar di proyek A yang mendapat keuntungan yang lebih besar. Pada metode yang keempat yaitu internal rate of return atau IRR, yaitu besarnya keuntungan yang diperoleh investor dari investasi mereka yang betul-betul wajar adalah pada proyek A sebesar 17,80%, sedangkan di proyek B 14,11%. Metode yang kelima yaitu modified internal rate of return, artinya besarnya keuntungan yang diperoleh investor yang sebenarnya adalah pada proyek A 12,83% dan proyek B 12,61%. Berdasarkan rangkuman di atas, maka proyek yang layak diinvestasikan oleh para investor adalah proyek A.
Demikianlah hasil olahan data dari arus kas dari project A dan project B yang saya lakukan. Lebih dan kurang saya mohon maaf karena saya masih belajar dan jauh dari kesempurnaan. Mohon dimaklumi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.